wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Kabupaten Tengah, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, majelis guru UPT SMP Negeri 2 Kabupaten Tengah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Segala puji hanyalah bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan hidayah sehingga pada hari ini kita dapat berbagi informasi, sharing pengalaman tentang program pendidikan guru penggerak yang telah kami jalani lebih kurang 2 bulan. Jadi ada penugasannya berupa melakukan pembahasan atau share materi, share pengalaman selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan kita. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Baiklah, acara kita yang pertama pembukaan yang akan sedang berlangsung. Yang kedua nantinya akan sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian materi ini ada 2 sesi. Sesi pertama nanti saya yang akan menyampaikan. Sesi kedua nanti oleh Ibu Amba SPD, sekaligus nanti ditutup oleh keluarga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tidak memperpanjang kalimat, kita mintakan kata sambutan kepada yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Kabupaten Tengah, Bapak Agus Yulianto SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu wakil, Bapak Ibu urusan, Bapak Ibu guru dan staf usaha yang kami hormati, Bapak Ibu calon guru penggerak yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat limpahan nikmat serta hidayahnya kita semua masih dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana dia pada siang hari ini. Kita akan melakukan kegiatan pembahasan dari guru penggerak kepada kita semua, dan ini memang harapan dari pemerintah. Semua guru ini kita besok akan mengikuti sebagai guru penggerak. Kalau kita tidak bisa, inilah saatnya kita memulai. Kita mendapatkan pembahasan, dan kalau guru tentu pembahasan dari guru penggerak, kalau sekolah nanti akan mendapatkan pembahasan dari sekolah penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu Bapak yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan manfaatnya nanti di kemudian hari. Selawat beri salam kita tujukan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua karena seringnya berselawat kepadanya, kita kelak dia kesyukur bagi umatnya dan tidak mencapai dia bermanfaat. Amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan pada kesempatan ini pada Bapak Yasri dan Ibu Ambar, yang mana dia akan memberikan ilmu yang berkaitan dengan pembahasan sebagai tugas beliau dalam rangka mengikuti proses sebagai guru penggerak. Guru penggerak ini seluruhnya Bapak Ibu, seluruh Indonesia
ini sudah angkatan yang ke-6 ya. Angkatan yang ke-6 dan mungkin insya Allah besok akan disusul angkatan ke-7 yaitu Bu Patmi. Insya Allah nanti Ibu kita, Ibu Wali, nanti dicabut lagi Ibu Eli. Harapan kami kita semua besok akan bisa mengikuti itu dan merasakan itu, dan disitulah kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kalaupun nanti yang tidak bisa ikut guru penggerak, mereka akan mendapatkan imbasnya dari guru penggerak. Dalam hal ini nanti akan dapat kita hal-hal yang baru. Walaupun nanti sudah kita dapat, biarlah kita akan dapat penyegaran. Ibaratkan awal langkah hausan, mendapatkan es itu akan terasa segar kembali. Sama dengan itu kita biasa awal ada pekataman, tapi dengan diingatkan kembali dan kembali kita akan lebih dapat. Kalau bahasa Jawa ini kelotok. Kalau kelotok itu berarti sudah lepas ya Indonesia. Kalau lepas berarti sudah tanggal. Kalau tanggal berarti sudah ucul. Kalau ucul berarti sudah lupa. Maka dari itu sebelum kita menginjak sampai lupa, kita akan diingatkan, diulang kembali oleh kawan-kawan kita. Oleh karena itu mudah-mudahan ini akan mendapatkan manfaatnya. Apa yang disampaikan ini saya harapkan disimak dengan baik dan dapat kita aplikasikan dalam proses pembelajaran sekarang ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembebasan TKP ini kami nyatakan demikian. Apabila ada kata-kata kami tidak berkenan dari Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan dunia akhirat. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah secara resmi membuka acara ini, sekaligus sudah memberikan arahan kepada kita semua. Semoga kita bisa menegakkan arahan beliau. Baiklah, selanjutnya kita masuk sesi pembahasan ini. Saya mohon izin Pak. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa UPT SMP Negeri 2 dan Nah, dari belakang Pak Bu ya, slide-nya cukup jelas. Ini untuk program untuk penggerak ini sebenarnya banyak modulnya. Modul yang akan kami sampaikan ini adalah salah satu modul 1. Modul 1 itu sendiri terdiri dari 4. Modul 11, 12, 13 sampai 14. Dan modul budaya positif ini sendiri adalah modul yang keempat dari modul 1. Nah, judulnya yaitu budaya positif. Kita lihat. Nah, ya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering mendengar kalimat budaya positif ini. Apakah mungkin dari media, apakah membaca artikel, atau dari pelatihan-pelatihan, ini sering disebut. Ya, jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama antara guru dan murid dalam jangka waktu yang lama, dilakukan secara konsisten atau terus-menerus dan kemudian menjadi sebuah kebudayaan. Nah, inilah yang disebut dengan budaya positif, dan inilah yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Kemudian salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif. Nah, kita sering mendengar istilah disiplin ini. Nanti akan kita lihat seperti apa disiplin positif tersebut. Nah, disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Disiplin positif ini dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa atau murid.
Tujuannya agar murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Dan kemudian kita lihat makna disiplin. Nah, ya, kita sudah sering mendengar kata-kata disiplin, sudah sering. Bahkan dulu ada istilahnya gerakan disiplin nasional di zaman Pak Soeharto dulu, gerakan disiplin. Disiplin ini lebih sering diartikan atau dikaitkan oleh orang lain sebagai tata tertib, ya, tata tertib, keteraturan, kepatuhan pada peraturan. Orang yang tidak tertib, tidak patuh, tidak disiplin. Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, sanksi, dan segala macam. Padahal itu adalah sungguh berbeda, karena belajar dalam konteks sekolah disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, sekarang kita lihat makna disiplin menurut tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ya, ini tokoh pendidikan kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapa yang tidak kenal beliau? Pasti sudah kenal. Beliau ini pemikirannya sampai hari ini masih relevan dengan sekarang untuk diterapkan di dunia pendidikan kita. Menurut beliau, ini saya kutip dari modul 11, modul 14 disiplin. Menurut beliau adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tumbuhan disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, maksudnya berusaha semampu mungkin, semaksimal mungkin. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Apa maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Maksud dari pernyataan beliau. Nah, jadi kita kaitkan dalam konteks pendidikan atau di sekolah, bahwa disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah siswa sendirilah yang menginginkan dirinya sendiri menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Jika belum bisa mengontrol diri mereka, maka menurut Ki Hajar Dewantara, penerapan disiplinnya dilakukan oleh orang lain, tapi dalam situasi merdeka, bukan dalam situasi keterpaksaan. Nah, sebentar saya jelaskan. Di sini maksudnya adalah bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ini, murid itu dalam dia mengikuti peraturan itu mereka berdasarkan keyakinan mereka, berdasarkan kemampuan mereka. Mereka sudah meyakini bahwa dengan mentaati peraturan besar, mereka meyakini bahwa setiap orang itu perlu saling menghormati, bahwa setiap orang itu perlu saling menghargai, bahwa setiap orang itu perlu bekerja sama, bahwa setiap orang itu perlu menjaga kebersihan, bahwa setiap orang itu perlu belajar. Nah, kalau mereka sudah meyakini hal-hal ini, dan ini adalah keyakinan universal. Maksudnya keyakinan universal adalah keyakinan ini melintasi, diyakini oleh semua agama, semua ras, semua suku. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan universal. Nah, bila mereka sudah meyakini ini semua, mereka sudah tertanam di diri mereka, maka mereka bisa mentaati aturan-aturan yang kita buat berdasarkan keyakinan tersebut. Jadi mereka sudah memiliki semacam kemampuan dari dalam diri mereka sendiri, tidak lagi berdasarkan keterpaksaan yang dimaksud dalam modul ini. Jadi itu maksudnya. Jadi kedisiplinan itu sendiri adalah menurut saya murid itu sendiri dari dalam dirinya. Mereka ingin melakukannya karena kesadaran mereka sendiri, ya, karena mereka memiliki keyakinan universal tadi. Baik, sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Apa kaitannya dengan materi selanjutnya nanti kita lihat. Kemudian kita lihat 3 motivasi perilaku manusia.
Yang materi ini nanti berkaitan erat dengan disiplin positif tadi. Kita lihat ya. Nah, menurut Diane Watson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia atau 3 motivasi perilaku murid kalau kita kaitkan dengan konteks sekolah. Yang pertama apa motivasinya? Motivasi pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi tingkatan yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila dia tidak melakukannya. Nah, motivasi sifat eksternal. Eksternal maksudnya dari luar diri mereka. Ya, ada intervensi pihak lain. Contohnya apa? Nah, misalnya murid mengerjakan tugas agar tidak kena hukuman misalnya. Nah, kita kan sering lihat, saya pribadi juga kadang-kadang memberikan tugas kepada murid, kadang-kadang kalau nggak dikerjakan nanti ada sanksinya, misalnya berdiri di depan kelas. Itu. Jadi kadang-kadang murid itu kalau murid itu melakukan tugas, mengerjakan tugas yang diberikan, maka tugasnya itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan daripada nanti dihukum berdiri di depan kelas baru saya kerjakan. Kira-kira seperti itu. Itu sesuatu dengan motivasi datang. Kemudian motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, di sini orang atau murid kita itu berlaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika murid kita berikan tugas, kemudian dia mengerjakannya hanya berharap nanti pujian dari guru, pujian dari temannya, atau yang lainnya. Artinya dia melakukan tugas tersebut, tugas-tugas yang dia kerjakan itu bukanlah karena kesadaran dirinya sendiri, bukan karena dia meyakini sebuah nilai, tetapi karena ingin mendapatkan penghargaan ataupun pujian dari orang lain, terutama dari gurunya. Seperti itu. Dan motivasi ini bersifat eksternal namanya. Karena dia bukan melakukannya bukan karena kesadaran diri sendiri, tetapi lebih kepada ada intervensi lain. Ada motivasi ini disebut dengan bersifat eksternal. Kita lanjut ya dulu. Yang ketiga motivasi ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apa maksudnya? Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasinya berperilakunya bersifat eksternal, bukan eksternal. Dari ketiga konteks ini kita lihat. Nah, sebelumnya saya lihat dulu bahwa di sini dikatakan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Nilai-nilai di sini maksudnya adalah nilai-nilai universal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, misalnya kan murid itu mereka belajar bikin tugas karena mereka memang meyakini bahwa mereka memang untuk belajar. Belajarnya untuk masa depan, untuk ilmu mereka sendiri. Jadi memang karena kesadaran sendiri. Nah, dan ini perilaku motivasi seperti ini bersifat internal. Baik, sekarang pertanyaan. Nah, itu. Menurut Bapak Ibu Guru, motivasi manakah yang akan berdampak jangka panjang? Nah, ayo, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kira-kira dari 3 motivasi itu, motivasi mana yang kira-kira kalau kita terapkan di sekolah kita
ini mana yang akan berdampak. Artinya berdampak panjang itu bukan hanya saat ini saja, akan mereka teruskan nantinya. Setelah mereka tamat prinsip, bahkan semua itu akan mereka teruskan. Yang kedua, menurut Bapak Ibu guru, motivasi manakah yang sering dilakukan oleh guru kita selama ini? Nah, kira-kira menurut Bu Fikri, yang mana kira-kira? Kalau pertanyaan yang nomor satu Bu Fikri. Motivasi yang berdampak panjang itu adalah motivasi yang karena itu kita tahu. Nah, kalau seseorang bisa menjaga segerakan dari sesuatu itu biasanya untuk saya ya, itu biasanya motivasi bisa Satu ya. takut diberikan Takut diberikan. Itu pendapat dari Ibu Syahrini Wow ya. Nah, itu pendapat dari Ibu kita Syahrini. Kalau pendapat Ibu Siti Madinah, kira-kira pertanyaan pertama apa jawabannya? menurut saya pertama menurut Bapak Ibu Iya. saya sama dengan Bu Fikri. Iya. Yang pertama itu yang ketiga. Oh, oke, yang ketiga. Iya. Terus yang keduanya? Yang kedua, menurut Bapak Ibu masyarakat yang sudah bertemu kita selama ini. Iya, oke. Menurut saya itu cuma jelas. Iya, iya. Bisa jelas studi. Yang sering apa ini mereka takut dengan hukuman. Iya. Oke. Mereka banyak yang mengejar. Oke, ya, berarti sepakat ya. Ada pendapat lain? Oke, silakan Bu Zaitun. Terima kasih Bapak. Oke. Menurut saya ketiga-tiganya Pak. Ketiga-tiganya. Kenapa? Karena siswa kita beragam. Iya. Ada yang tanpa pakai motivasi apapun dia sudah memiliki self reminder sendiri. Sendiri. Iya. Nah, kurang lebih sekitar 40%, 50% adalah siswa kita. Yang motivasi mereka. Nah, yang pokoknya dia disiplin sudah Disiplin, iya, oke. Kemudian yang variasi antara keduanya, di antaranya itu sekitar 30% lah Pak. Yang 20% memang harus kita paksa. Nah itu jadi Terima kasih. karena kondisi sekolah kita yang beragam, karena kita kan ketika siswa masuk kita nggak pakai saling-salingan semua masuk ya seperti itulah. Namanya SMP Pura Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya. Terima kasih kepada Bu Zaitun yang telah menyampaikan pendapatnya. Memang ya Bapak Ibu ya, dari murid kita itu ada juga semakin kecil ya, yang juga memiliki self disiplin gitu ya. Tapi persentasenya mungkin boleh kita katakan kecil gitu ya. Nah, berarti tidak ada. Nah, sekarang itu waktu buat kita untuk menanamkan kepada murid kita agar mereka memiliki motivasi yang nomor 3. Itulah kita tanamkan kepada mereka dengan menurut yang dijelaskan dalam murid tadi. Kita paparkan kepada mereka, kita jelaskan ini keyakinannya, bagaimana apanya, kita jelaskan kepada mereka sehingga tumbuhlah kesadaran mereka dengan meyakini tersebut, mereka mau melakukannya dan timbullah self disiplin tadi, ya, yang bersifat internal. Maaf Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan Bu. Sebelum siswanya self disiplin Pak. Ya. Salah satunya adalah gurunya dulu Pak. Ya. Gurunya harus self disiplin dulu, kemudian harus menjadi teladan. Ya. Menjadi teladan dari guru-guru. Kalau misalnya gurunya tidak self disiplin, tentu siswanya juga tidak akan muncul lah seperti itu. Iya. Teladan Pak yang begitu. Iya. Terima kasih Bu, bagus sekali ya, benar ya. Jadi kalau kita ingin menerapkan kedisiplinan, maka guru-guru yang disiplin. Jadi dengan keteladanan, maka kita bisa memberikan contoh kepada murid kita. Kalau kita sendiri belum disiplin, ya bagaimana mau kita memiliki self disiplin? Sepakat ya Bu Fitri ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan bentuk dalam kita menerapkan budaya positif, disiplin positif di kelas. Maka salah satu bentuknya kita buat kegiatan seperti keyakinan kelas ini. Nah, kita lihat. Jadi keyakinan kelas ini merupakan
peraturan-peraturan, tetapi dia lebih universal ya. Kita lihat sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, jadi jawabannya kan, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, ya. Iya kan? Nah, mungkin kita pakai itu gaya-gayaan, enggak kan? Tapi untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, saya buat jawabannya. Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Ada kemungkinan jawaban lain? Enggak, kira-kira. Yang penting nilai jawabannya ya, kira-kira. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan universal tadi. Nah, ya, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, ya, jadi nilai kesehatan, keselamatan itu disebut dengan keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Maksudnya keyakinan kelas ini tidak memandang suku lagi, jadi diakui oleh semua agama, semua suku, semua negara, karena dia bersifatnya universal. Ya. Nah, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nah, ya. Jadi dengan mereka meyakini itu, mereka lebih tergerak, mereka lebih ada motivasi internalnya karena sudah meyakini tadi. Nah, daripada hanya kita bikin peraturan dilarang membuli, dilarang buang sampah. Kalau mereka menyadari itu, mau mentaati peraturan tersebut tanpa makna jadinya. Tetapi dengan kita berikan keyakinan, kita sampaikan keyakinan universal tadi, mudah-mudahan mereka tergerak dari dalam diri mereka untuk menaati peraturan tersebut. Nah, ini di sini saya juga melihat menyampaikan di sini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang sudah saya terapkan adalah keyakinan kelas. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita menerapkan keyakinan kelas ini? Yang pertama, kita untuk menanamkan keyakinan kelas ini, cara pertama adalah kita mempersilakan murid-murid kelas kita untuk bertukar pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau dalam kelas. Ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas. Di kertas besar, di mana semua murid bisa melihat hasil gerak pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya apa? Kalau kalimat negatif itu jangan berlari di kelas, tapi kita ganti dari kalimat positif dengan berjalanlah di kelas. Atau yang seperti ini, jangan membuang sampah dalam kelas, atau jangan meludah di kelas. Kita ganti dengan jagalah kebersihan kelas dan untuk kesehatan kita. Ya kan? Sehingga itu lebih ada tergerak motivasinya. Kemudian langkah yang keempat, tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Mungkin kita akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, dilarang mengejek teman, dilarang mengambil barang teman. Nilai kebajikan ini adalah menghormati teman. Maksudnya, Bu, setelah kita apakan tadi, kita terima pendapat-pendapat mereka, kita kelompokkan. Yang ada mengatakan dilarang mengejek teman, dilarang mengambil barang teman, kita kelompokkan dan menghormati teman. Atau dilarang membuli, atau dilarang mengejek agama, itu masuk kategori menghormati teman, deh. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua murid dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru. Jadi kita termasuk menandatanganinya. Kemudian keyakinan sekolah kelas ini selanjutnya bisa diletakkan di dinding
di kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, itu prosedurnya Bapak Ibu ya. Dalam membentuk keyakinan kelas dalam rangka kita menanamkan disiplin positif dalam level kelas ya. Nah, ini pengalaman saya menerapkan keyakinan kelas ya. Ini dilakukan di kelas 71 ya, di kelas 71. Nah, ini dia caranya saya buat. Yang pertama mengajak murid dulu, menyampaikan, saya ajak mereka, kamu ingin kelas kita ini seperti apa gitu. Banyak pendapat mereka. Nanti mereka mengatakan, Pak, gini Pak, dilarang mencuri pena, dilarang mengejek teman, dilarang mengejek agama teman, berbagai macam disebutkan. Apalagi dilarang mudah di kelas Pak, segala macam. Nanti kita terima dulu pendapat mereka. Nah, ini contohnya, ya, tidak boleh mengejek nama orang tua, tidak boleh mencuri pena, ini tidak boleh berkata kotor, tidak boleh menodai kelas, tidak boleh buang sampah dalam kelas, melaksanakan pikir tepat waktu, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek agama dan seterusnya. Jadi pendapat ini kita terima dulu. Nah, ini saya suruh mereka menuliskan pendapat mereka atas sebuah kertas yang warna pink itu, yang sedang mereka tulis. Jadi masing-masing mereka itu saya berikan kertas seukuran sticky note. Sticky note itu kertas yang warna pink itu saya bagikan setiap orang. Jadi setiap mereka itu saya persilakan kepada murid-murid itu, kamu interaksi di kelas ini seperti apa maunya, kondisi idealnya seperti apa menurut kamu. Maka saya minta kepada mereka menuliskan di kertas tersebut. Nah, jadi suruh mereka menulis. Setelah itu sebenarnya dikumpulkan, ditempelkan di dinding, ya, ditempelkan di dinding dan saya kelompokkan. Misalnya ini tadi kan ada yang sebelah sini itu Bu ya, itu menghargai teman, kemudian di tengahnya bertanggung jawab, kemudian saling menghormati. Yang paling pojok sebelah sini mungkin nggak kelihatan, yang paling di sana itu menjaga kebersihan. Jadi pendapat-pendapat mereka itu kita kelompokkan. Nah, yang menghargai teman, bertanggung jawab, saling menghormati, kemudian menjaga kebersihan, itulah yang disebut dengan keyakinan universal itu tadi. Jadi pendapat yang mereka itu tadi kan, misalnya salah satunya mereka mengatakan dilarang mengejek teman, dilarang mengejek agama. Berarti saya tempelkan di menghargai teman, ya kan? Kemudian ada juga yang membuat melaksanakan pikir bertanggung jawab, melaksanakan tugas dari guru dengan tepat waktu, maka saya tempelkan di pada tanggung jawab. Dan seterusnya. Jadi saya kelompokkan. Nah, setelah dikelompokkan selanjutnya, ini nilai-nilai keyakinan kelas yang telah disepakati itu tadi pada kertas ukuran poster, dan meminta semua murid untuk menandatanganinya sebagai bentuk komitmen bersama. Nah, itu ya, itu sudah dituliskan dalam kertas yang besar. Kita minta mereka untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut. Nah, ya. Jadi ditandatangani siapa saja mereka, apakah perwakilan tidak, semua mereka disuruh maju, tulis nama dan menandatangani. Maksudnya apa? Supaya mereka itu punya kesadaran dan komitmen untuk mentaati apa yang sudah mereka tandatangani. Kira-kira itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana respon murid terhadap yang sudah saya praktekkan ini? Jadi ini yang namanya Yusuf nih ya, pendapat kamu bagaimana Yusuf? Katanya, saya senang dengan keyakinan kelas ini. Saya merasa pendapat saya diterima dan dihargai. Ini sebagai sampel saja, Bapak ibunya. Bukan Yusuf namanya kan? Tiga ini ya, ayo maaf ya. Kelas 3 ya. Nah, sekarang, jadi setelah saya membuat itu tadi, ini ya semacam aksi nyata juga tentang keyakinan kelas ini. Jadi saya melakukan refleksi. Jadi berikutnya saya merasa bersemangat melihat respon murid yang sangat baik. Pertama, mereka itu semua terlibat aktif menyuarakan pendapatnya dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Jadi semuanya itu sudah diberikan kertas dan menuliskan pendapatnya. Jadi semuanya terlibat. Kedua, saya mendapatkan pengalaman berharga dari kegiatan ini, sebab mulai saat itu murid-murid mulai berani curhat hal-hal yang kurang nyaman selama
pakai foto ini saya Pak. Mereka berani mencurahkan pendapatnya. Maka saya merespon, nanti akan kita proses ya, kita sadarkan mereka dengan keyakinan kelas ini. Seperti itu. Kemudian dari apa yang saya buat ini, bagaimana rencana perbaikannya? Saya merasa apa yang saya lakukan masih jauh dari atas. Maka ada beberapa hal yang akan diperbaiki untuk penerapan ke depannya. Misalnya apa? Mengajak teman-teman guru yang lebih banyak terlibat dalam kegiatan ini dan meminta masukan dan saran. Maksudnya keyakinan kelas ini diharapkan dilakukan juga oleh semua guru, ya, dilakukan oleh semua guru agar semua kelas juga tahu dengan keyakinan kelas ini, sehingga kita berharap keyakinan kelas ini benar-benar bisa membentuk disiplin positif di setiap kelas, yang mana pada akhirnya membentuk budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem yang diampu bukan hanya 2 kelas saja seperti yang saat ini sudah dilakukan. Karena memang ya kelas 1 dan kelas 3, kelas lainnya belum sempat. Ya. Kemudian mengadakan evaluasi perbulan terhadap keyakinan yang mengalami peningkatan atau keyakinan yang masih dalam budaya. Maksudnya keyakinan kelas ini bukan bersifat selama-lamanya seperti itu, tidak. Mungkin sesuai perkembangan akan dievaluasi. Penutup. Nah, jadi karena kita berbagi waktu, berbagi kuliah, setelah ini Bu Amar juga akan mengajarkan. Jadi tidak akan lebar. Penutupnya bagaimana? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi kita mulai dulu yang sifatnya kecil aja dulu, keyakinan sekolah, keyakinan kelas aja dulu. Nah, ya. Kemudian dengan diwujudkannya keyakinan kelas ini, saya berharap menjadi cikal bakal tumbuh dan subur budaya positif di UPTD SMP Negeri 2 Kabupaten Kuningan. Kita berharap dengan adanya ini nanti akan ada lagi budaya positif yang lainnya, disiplin positif yang lainnya, bukan hanya berupa keyakinan kelas saja. Kemudian sebuah perubahan sekolah dimulai dari yang kecil, membutuhkan proses dan dukungan dari semua warga sekolah. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, kira-kira dengan keyakinan kelas ini besar harapan kami, harapan kita semua. Keyakinan kelas dimulai dari keyakinan kelas, kemudian kalau memang sudah berkembang menjadi budaya sekolah kita. Nah, ya. Maka kalau ini sudah benar-benar terlaksana di sekolah kita, maka profil pelajar Pancasila insya Allah akan terbentuk di sekolah kita ini. Nah, kira-kira sampai di sini ada kira-kira Bapak Ibu yang ingin berkomentar atau bertanya sebelum saya tutup, sebelum dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Amar SPD akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada Bapak Ibu, silakan Ibu Fani, kayaknya mau tanya kita. Silakan. Apa ya Pak? Keyakinan kelas menimbulkan keyakinan kelas internal siswa itu yang bagaimana? Sampai hari ini saya juga kalau ngomongin keyakinan kelas, saya sudah mulai melaksanakan di kelas 3 itu sudah laksanakan semuanya. Cuma mungkin yang saya laksanakan masih jauh. Kalau saya kan hanya saya catat aja di kertas, dan itu saya sampaikan ke anak. Setelah kami menyepakati hal itu, saya sampaikan ke anak, dan itu tidak harusnya kan ditempel ya Pak ya. Iya. Karena mungkin saya belajarnya belum selesai itu, jadi saya hanya tulis kesepakatan itu di buku saya. Tapi itu semua memang dari anak, memang kesepakatan kita dan anak semua sudah kita sepakati bersama gitu. Cuman yang saya lihat sampai dengan hari ini, saya kelas 1 sampai dengan kelas 3, di kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu saya sudah laksanakan semua kesepakatan. Saya sudah laksanakan keyakinan kelas ya. Iya. Cuman itu kan asal dari mereka. Tapi tidak juga terlaksana oleh mereka, menimbulkan yang internal itu yang sampai hari ini saya masih bertanya. Kemudian beberapa materinya ini. Jadi ya, kira-kira gimana ya Pak? Nah, iya. Bagaimana ya kira-kira ya? Baik, jadi menurut modul yang sudah kami pelajari ya, Bu Kami, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Kami yang sangat bagus, sangat baik ya, responnya bagus. Jadi bagaimana menerapkan keyakinan kelas ini? Nah, itu dia menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena
untuk menerapkan ini tidak bisa simsalabim, tidak bisa hari ini disampaikan besok tidak. Ini butuh proses, butuh waktu yang panjang dan konsisten, dan kita harus mau mengevaluasinya. Yang penting kita buat dulu. Nah, ini keyakinan kelas kita ya. Nah ya, kalau seandainya ada yang menyimpang dari keyakinan kelas, kita ingatkan. Tadi kan saya di kelas 71 tadi, apa keyakinan kelas kita? Kita kan harus saling menghormati ya, nggak boleh ngejek. Karena tadi temanku, Pak, dia ngejek sama orang tua saya, Pak. Kita ingat, kita kan sepakat ya, keyakinan kelas kita kan ada, kita nggak boleh saling mengejek orang tua. Kita ingatkan itu di Bupati, bahwa kita sepakati saling menghormati. Kira-kira itulah salah satu cara ya. Mungkin banyak cara lainnya. Nah, dan ini perlu kerjasama, tak bisa oleh satu orang dua orang saja. Ya, terima kasih atas respon dari bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bertanya. Waktu juga kami misalkan kita karena selanjutnya nanti akan disampaikan materi selanjutnya oleh Ibu Ambar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ambar. Sambil berada Bu Ambar, saya akan bertanya dari Pak Menteri. Sebenarnya kalau itu kita sebagai warga sekolah, terutama guru kita, kalau dalam sampai saya cerita itu kan ada semuanya kan terkait dengan kajian Dewan Toro. Jadi kalau seandainya Engaso Suntulo Do Engat Dio Mangun Kalso Teturi Handaya ini tidak ada dalam jiwa kita ini sebagai seorang pendidik, itu nanti akan terbawa. Tapi kalau itu tidak tersebar dalam diri kita, susah. Contoh, pada hari ini disampaikan ya, kita ada warga kita itu kalau tidak 23 orang. Yang dihadir di antara kita berapa? 12 orang. 50% orang. Nah, sehingga materi saya ini yang akan melakukan yang ini yang tidak, atau yang hadir itu tidak bisa melakukan 20%. Kalau kita misalnya dari 100% itu kita bisa laksanakan 75% oleh warga sekolah, terutama kita guru, itu sudah bisa berjalan. Tapi kalau dari 100% kita yang ada, kita hanya bisa melakukannya 30%, impact. Sampai kiamat siapapun dia, menterinya siapapun, kita tidak dilaksanakan. Karena namanya keyakinan itu, kalau sudah saya meyakini agama saya yang benar, tidak bisa perintah guru. Waktu yang salah pasti tidak salah. Tapi kalau contohnya keyakinan kita bisa salah, karena keyakinan yang sudah luar biasa mereka lakukan juga. Jadi kan sudah namanya keyakinan mereka sudah masuk ke dalam jiwanya, dan keyakinannya betul-betul akan dilakukan. Contoh, dia mengakui Imam Mahdi salah ya, dilakukan juga. Karena yakin Bapak. Yang pertama kita punya keyakinan itu lakukan. Itu pada presiden itu kalau sudah yakin bahwa ini adalah yang dapat dan kita lakukan, sudah kita yakin bahwa mudah lah itu pasti dilakukan. Tapi kalau kita yakin, tapi yang tidak mau lakukan itu tidak yakin. Nah, itu adalah Baiklah, terima kasih tambahan dari Bapak Kepala Sekolah kita, dan terima kasih penyampaian dari Pak Menteri yang menurut saya sangat bagus. Dalam penyampaian ini saya akan lanjutkan, yaitu materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 3 kebutuhan dasar manusia: posisi kontrol dan sedikit restitusi. Kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu, semua manusia pasti memiliki kebutuhan. Tentunya Bapak Ibu di sini kebutuhan. Yang dimaksud dengan kebutuhan apa yang Bapak Ibu ketahui? Kebutuhan untuk hidup, kita perlu makan, kemudian saya terkenal dengan kebutuhan kemudian tersier. Kan buku Fitri primer ya primer. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini untuk dalam proses pendidikan kita, saya mengutip dari pembicara dari Ki Hajar Dewantara, yaitu guru diibaratkan
sebagai petani. Bapak Ibu tahu petani kan? Tahu. Nah, seorang petani itu memiliki ladang yang kemudian akan ditanami oleh tanaman. Bagaimana tanaman itu akan tumbuh dengan hasil yang bagus, panen yang bagus dan memuaskan. Begitu pula kita sebagai pendidik, untuk murid-murid kita tentunya kita memahami kebutuhan apa yang diperlukan murid dalam proses pembelajaran. Nah, dalam William Glasser menyebutkan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu tentunya memiliki tujuan karena didasari dengan kebutuhannya. Jadi setiap manusia itu memiliki lima dasar kebutuhan manusia. Ya, 5 dasar kebutuhan manusia itu apabila kebutuhan dasar ini dipenuhi, apabila kebutuhan dasar ini dipenuhi, maaf ya Bapak Ibu, itu bisa lakukan limitan itu limitan gas itu mana kamu jangan ini kan makan lagi bentar kan apa? Nah ini dia, 5 kebutuhan dasar manusia ini apabila telah dipenuhi maka dia akan merasakan kebutuhannya itu merasakan kepuasan dalam dirinya. Tetapi apabila kebutuhan yang 5 ini tidak dipenuhi, maka dia akan melanggar peraturan-peraturan yang ada. Contohnya yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini meliputi tentang kesehatan, tentang kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Nah, jadi murid itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita tengok kondisi kebutuhan hidup murid itu, contohnya tentang sandang atau pakan. Nah, kita pahami dulu kebutuhan anak itu. Apakah dia sebelum sekolah itu sudah sarapan? Bagaimana keadaan dia hari ini? Apakah dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit? Nah, di sini peserta didik atau murid itu membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila dia sudah memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, maka tentunya dia akan bisa mengikuti proses pembelajaran di kelas dengan baik. Selanjutnya yaitu kebutuhan merasa diterima. Nah, kebutuhan merasa diterima ini adalah ketika murid itu dapat diterima, dikategorikan diterima dalam pertemanan, dalam lokasi kelas, atau diterima dengan kemampuan dia ke guru. Jadi guru itu menerima keadaan dia, kemampuan dari segi kemampuan intelek dia, jadi dia merasa terima. Apabila dia sudah memiliki atau sudah dipenuhi kebutuhannya itu merasa diterima, maka tentunya dia akan memiliki rasa senang. Jadi dia akan senang mengikuti pembelajaran, dia akan senang untuk mengikuti proses pembelajaran, dia akan senang dengan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, maksudnya kebutuhan kebebasan ini dalam artian bukan dia bebas semena-mena sesuka-suka dia dalam sekolah ya Bapak Ibu, tetapi kebutuhan kebebasan ini adalah bebas kreatif tentunya, bebas dalam mengutarakan pendapat seperti dalam kegiatan pembelajaran seperti mengutarakan pendapat, terus pemikiran dia atau dia belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Tentunya di sini kita kan harus memahami karakter apa yang ada dalam diri anak tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan rasa senang. Nah, jadi beruntun dari kebebasan itu muncullah kebutuhan akan rasa senang. Jadi ketika anak itu sudah merasa senang, tentunya anak itu akan nyaman. Ini kan Bapak Ibu, apabila
kita nyaman dalam pembelajaran, murid pun akan menyenangi kita pun akan disenangi. Jadi sama-sama rasa senang ini kebutuhan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi inilah yang kelima yaitu kebutuhan penguasaan. Jadi di sini penguasaan itu dalam artian siswa itu diakui kemampuannya, diakui harga dirinya, bagaimana dia dapat mengekspresikan kemampuan dia, kemudian diakui oleh guru-guru. Contohnya nih, saya senang dengan murid yang kreatif karena dia menunjukkan sisi kreatifnya. Contohnya dia pandai gambar dalam pelajaran seni ya kan, Wanis dalam pelajaran seni ada menggambar. Nah, ketika ada pembelajaran dalam bidang studi lain, contohnya dalam bidang studi lain dalam bahasa Indonesia ini kan ada pembelajaran poster iklan, di situ saya tuangkan juga untuk membuat. Jadi saya akan menuangkan untuk murid-murid itu sesuai dengan minat mereka, yaitu menggambar. Jadi kan ada yang memilih menggambar untuk membuat iklan, ada juga yang karena dia hobi sosmedan ya kan, dia mempresentasikan seperti endorse artis sosmed. Jadinya itu kan dia merasa dihargai dengan apa yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki dihargai, bisa dia tampilkan di dalam kelas, baik dari segi hasil yang memang sesuai bakatnya. Jadi dia merasa terakui. Disinilah kepuasaan dirinya itu diakui oleh lingkungannya. Baik, saya akan lanjutkan yaitu tentang posisi kontrol. Nah, restitusi posisi kontrol yaitu suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan proses dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol tersebut ada yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, di sini posisi penghukum tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, ya dengan posisi penghukum. Nah, posisi penghukum ini yaitu dengan memiliki ciri-ciri dengan nada suara yang tinggi, dengan memiliki bahasa tubuh melotot, jari-jari menunjuk, kemudian menghardik. Nah, dalam posisi penghukum ini, penghukum itu bisa tidak hanya dengan menghukum fisik saja, tetapi secara verbal atau pengungkapan itu bisa dikategorikan sebagai posisi penghukum juga. Nah, selanjutnya hasil dari posisi penghukum ini yaitu murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, kemudian menggambar sesuatu. Mungkin tadi dia dimarahi, dituduh sama gurunya, mungkin digambar. Ini pernah saya kejadian secara langsung ketika siswa dimarahi, kemudian dia mendapat hukuman. Nah, dia merasa posisinya itu tidak terima, jadi dia melampiaskan dengan menggambar. Disitulah digambar hantu, dikasihlah nama bukunya, hantu gambar ini ya, gambar hantu. Berarti itu kan dia mengekspresikan ungkapan-ungkapan perasaan dia yang dia tidak terima karena dia dihukum tadi. Nah, inilah hasil dari apabila kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Nah, posisi pembuat rasa bersalah yaitu di mana posisi ini biasanya gurunya cenderung bersuara lembut, tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Jadi guru akan menyatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Jadi posisi pembuat rasa bersalah ini dalam kategorinya murid itu sebagai tersangka. Jadi murid itu tidak memiliki rasa tidak nyaman ketika dalam proses penyelesaian masalahnya, murid itu akan merasa terhardik, kemudian merasa bersalah, dia menjadi merasa orang yang gagal karena telah
melakukan kesalahan seperti melanggar peraturan. Jadi dia sudah mengimajikan diri dia itu orang yang gagal. Jadi salah satu kalau membuat merasa bersalah ini yaitu bisa mengakibatkan perubahan karakter orang. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Jadi di sini murid itu akan merasa minder, dia tidak percaya diri karena sudah merasa bersalah. Selanjutnya yaitu posisi teman. Nah, posisi teman ini guru akan bersuara rendah, ramah, cenderung bergurau untuk menghangatkan suasana. Jadi posisi sebagai teman ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi ketika dampak positifnya itu ya murid akan dekat dengan kita, akan menjadi teman kita, dia lebih akrab, akan menyenangi kita sebagai gurunya. Kemudian tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dampak negatifnya yaitu dia akan merasa ketergantungan. Nah, muncullah seperti kata-kata, ayolah Pak, Bu, kita kan friend, kita kan teman, gitu kan. Masa kayak gini aja nggak boleh. Pasti kan Bapak Ibu pernah kan dengar kata-kata itu dari murid-murid kita kan, Bapak Ibu? Nah, kan, ayolah Bu, ulun Bu, baru 5 menit kita kan bisa kan Bu. Oke, nah disitulah posisi yang disebut dengan posisi teman. Hasilnya terciptalah hubungan yang akrab namun menyebabkan murid ketergantungan pada satu orang, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk memahami kesalahan dia. Oke, selanjutnya yaitu posisi pemantau. Nah, dalam posisi pemantau ini guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi guru. Harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Jadi pemantau ini ketika kita memberikan hukuman, contohnya nih kita memberikan hukuman kepada anak-anak, kamu terlambat ya Le, kamu terlambat ya Bro, kenapa? Kesiangan tadi dulu. Nah, udah, sekarang kamu ambil sampah dulu nih, contohnya pemantau. Nah, kita pantau anak itu sampai membersihkan atau memang melakukan hukuman yang sudah kita berikan kepada anak itu kan disebut dengan posisi pemantau. Tapi kita pantau sampai anak itu selesai ya, tidak kita tinggalkan begitu saja nanti lapor ke saya, tidak bisa seperti itu, harus kita pantau terus. Itulah yang disebut dengan posisi pemantau. Hasilnya murid memang mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Jadi murid ini tidak secara langsung memang sadar, tetapi karena dia menghindari konsekuensi yang ada, jadinya dilaksanakanlah itu hukumannya atau konsekuensinya. Tidak ada kesadaran diri karena dia sudah melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir yaitu ini posisi yang paling ideal sebagai kita sebagai pendidik yaitu posisi manajer. Manajer dalam artian yaitu bukan sebagai pemimpin ya, tapi dalam artian yaitu kita sebagai guru itu untuk menuntun, membimbing bagaimana peserta didik itu dapat berubah atau menjalankan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini. Karena kodratnya guru itu seperti yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat guru adalah menuntun. Nah, jadi posisi guru dalam posisi manajer ini, guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna yang akan membuka pemikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi di sini posisi manajernya itu memang hanya untuk kita sebagai penuntunnya, bukan hanya pemimpin menyuruh. Kalau menyuruh saja itu belum bisa dikatakan dengan posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer ini kita membimbing siswa untuk tidak melanggar peraturan atau membimbing ketika dia melakukan kesalahan. Jadi kita membimbing ke arah yang lebih positif kembali. Hasil dari posisi manajer ini, murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri.
yaitu sebelum kita masuk ke restitusi atau segitiga restitusi, saya mau tanya dengan Bapak Ibu yang ada di sini, posisi manakah yang sering kali kita gunakan dalam menghadapi murid-murid kita di sekolah? Penghukum kah? Posisi kita sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau posisi manajer? Bagaimana Bu Susi? Posisi apakah ini sebenarnya kalau dalam materi posisi kontrol itu sebagai pengakuan dosa ya kan Pak? Nah, sebagai pengakuan kita selama ini sebagai pendidik itu seperti apa? Bu Susi seringnya melakukan posisi yang mana? Atau Ini boleh tiga-tiganya atau empat-empatnya atau lima-limanya? kolaborasi. Lihat kondisi sebenarnya apa Bu? Berarti penghukum. Tergantung kondisi semuanya. Kalau misalnya kita tuh pada saat tertentu kita bisa menjadi manajer, tergantung sama kondisi kelas juga. Tergantung sama kondisi. Kalau misalnya pada saat kita tidak bisa memanage, misalnya gotong royong, misalnya pada saat gotong royong kita bagian anak, yuk nak kita gotong royong, kita beri dulu masukan kepada mereka bahwa kelas ini, contoh kelas ini misalnya, nah kalau kita kerjakan bersama-sama dalam 1 jam sudah selesai, beres, ya kan? Oke, si A dalam waktu 1 jam kita selesaikan kelompok ini kamu selesaikan kelompok depan ini, bersihin, balik lagi bunganya, sebelah situ tolong bersihkan sebelah situ, buat ini dan sebagainya. Sebenarnya kelompok ini sudah kita manage seperti itu, kan harusnya bergerak gitu ya. Sudah kita manage. Ketika kita kawani mereka, kita ajak bekerja. Ayo kita bagian apa dia? Nah, bagian ini yang kita bersihkan, kita berkawan. Kemudian kita sebagai pemimpin, kita awasi mereka bekerja. Tapi 1-2 mereka nggak balik di sini kayak kerja kelompoknya ke kantin misalnya, lari ke sana kemari, itu berarti posisi penghukum. Jadi kan kolaborasi kita tuh nggak bisa memakai 1-2, tetapi karena kan saya bilang tadi sekolah kita dinaikkan macam-macam ragam di kelas dan berbagai macam cara harus kita lakukan untuk menangani situasi itu. Dan jadi kenyataan setelah kita manajer, ternyata yang kita manajer itu yang terjadi kita hargai, kita berikan minuman, kita berikan apa yang sudah kita hargai mereka bekerja, kita sama-sama 1 jam selesai kalau mereka bekerja. Tapi karena yang satunya lari ke sana, lari ke sini, jadi kolaborasi ya. kolaborasi. Jadi posisi kontrolnya itu kolaborasi karena tergantung kondisi lingkungannya atau kondisi keadaannya seperti apa, kasusnya seperti apa, makanya posisi mana yang akan kita terapkan, apakah sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau dan manajer. Nah, sebelum kita masuk materi segitiga restitusi, saya akan menampilkan praktek atau video tentang penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus Sinaren dari gurunya. Ini bisa kita gunakan sebagai referensi ya Bapak Ibu dalam kegiatan di lingkungan kita ketika kita menangani murid-murid kita memakai posisi yang mana supaya kita tadi ya tergantung dengan lingkungannya. Nah, di sini 5 posisi kontrolnya. Contoh dari 5. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikenalkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi
Kelima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi penang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu kayak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunggu. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak dan memandang. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menak kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan dapat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur
Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu? Kamu bukannya anak kamarnya paling kencang, kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi, jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja Bu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Mulut akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin kan Bu? Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat baru lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi
Itulah Bapak Ibu, yaitu 5 posisi kontrol sebagai guru, sebagai pendidik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yaitu materi tentang segitiga restitusi. Nah, dalam melakukan praktek segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk kita bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses, karena ketika melakukan kesalahan itu tentunya anak itu memiliki alasan kenapa dia melanggar peraturan-peraturan yang sudah ada. Berarti apakah mungkin kebutuhan anak itu tidak terpenuhi, terus apakah dia mencari perhatian. Selanjutnya kita stabilkan identitas dia itu seperti apa dan bagaimana, kenapa dia sih melakukan hal tersebut, kenapa sih melanggar gitu kan, alasan kamu itu kenapa sih gitu. Selanjutnya dengan meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menjadi kita ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi permasalahan. Jadi kita menanyakan ya Bapak Ibu, kenapa dia melakukannya dengan kata-kata atau kalimat-kalimat seperti ini. Selanjutnya validasi tindakan. Validasi tindakan ini setiap tindakan yang kita lakukan atau yang dilakukan itu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Tadi ya Bapak Ibu, kalau kita memahami kebutuhan dasar, tentunya tindakan-tindakan tersebut kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, tujuannya dengan kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, kita bisa menanyakan dengan kalimat-kalimat seperti padahal kamu bisa melakukan apa yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini kan tadi sudah dibahas oleh Pak Yasmin tentang keyakinan kelas, ada juga keyakinan sekolah. Nah, jadi ketika tahapan 1 dan tahapan 2 yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah sudah dilakukan, tentu dilakukan menanyakan keyakinan. Seperti tadi kasus kemarin itu kan ditanya keyakinan tentang sekolah dan peraturan sekolah yang tentang apa. Jadi kita menanyakan keyakinan terhadap murid ketika identitasnya sudah sukses, langkah 1, kemudian lakukan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi dia akan percaya diri kembali, kemudian karakter dia timbul lagi, kemudian dia bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan untuk berubah agar lebih baik. Nah, untuk kalimat dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga bisa dilengkapi dengan pertanyaan, apakah kita percaya sebagai apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa aturan kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi kita menanyakan tentang
diri dia sendiri, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada keyakinan sekolah. Apabila anak itu sudah meyakininya, tentu dia kan akan melakukan hal-hal yang positif dan tidak melanggar peraturan yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu, itulah tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi ini sebagai upaya-upaya yang dilakukan dalam penanaman budaya positif. Memang penanaman budaya positif ini tidak bisa kita lakukan secara instan, tidak bisa kita lakukan secara pribadi sendiri, tapi kita butuh kolaborasi bersama untuk kemajuan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi dalam kegiatan ini marilah kita sama-sama berusaha untuk saling menanamkan budaya-budaya positif yang akan kita tanamkan di sekolah kita ini. Kemudian timbullah rasa-rasa bahwa kita menjadi seorang yang memang akan menuntun murid-murid kita dalam pendidikan. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Tidak ada. Sudah cukup karena keterbatasan waktu kita saat ini sudah jam 2 siang. Kemudian sudah waktunya Bapak Ibu untuk pulang ke rumah dan makan siang. Maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu dalam kegiatan pembebasan modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak saya Ahmad SPD dan Pak Yasir SPD di angkatan kanan ini.